Don't call me a foreigner. Wanna start some stuff? Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Brawl in Cell Block 99. Film ini menceritakan tentang seseorang yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai job service otomatis. Dia adalah mantan petinju Bradley Thomas yang menjadi drug runner karena ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi istrinya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Bradley Thomas yang diperankan oleh Vince Vaughn. Dengan ciri khas tato di kepalanya ini, Bradley menjalani profesinya sebagai montir mobil. Hari yang buruk baginya, dia dipecat dari pekerjaannya dengan alasan situasi ekonomi yang sedang sulit. Tak sampai di situ, saat dia pulang, Bradley melihat istrinya yang bernama Lauren menelepon seseorang dengan mencurigakan. Bahkan di lehernya terdapat bekas gigitan ikan cupang dari pria lain. Sontak Bradley dibuat emosi dan melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan mobil istrinya. Setelah emosinya mereda, Bradley mengajak bicara Lauren. Dia beralasan setelah mengalami keguguran, hubungan mereka menjadi renggang. Satu sama lain sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan seakan Bradley tidak mau mencelepotnya. Bradley ingin kehidupan mereka berubah. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Bradley berniat menjadi kurir narkoboy bekerja kepada Gil. Awalnya istrinya menolak, namun karena masih ada rasa sayang di hatinya, dia pun menyetujuinya. Delapan bulan kemudian, Bradley menjalani profesinya sebagai kurir narkoboy tanpa halangan dan rintangan. Bahkan sekarang dia memiliki rumah dan mobil-mobil baru. Istrinya pun sekarang sedang mengandung dan tidak lama kemudian mereka pun celepot. Bradley kembali ke rumah rekannya sekaligus bosnya yang bernama Gil. Mereka menunggu seorang mafia yang bernama Eliezer yang punya koneksi ke Meksiko. Dia membawa dua anak buahnya yang bernama Pedro dan Roman yang ditugaskan untuk menemani Bradley mengambil paketnya. Bradley langsung menolak Roman dengan alasan dia melihat karakter wajahnya yang menunjukkan seorang pecandu yang bisa membahayakan operasi mereka. Melihat reaksi Bradley, Gil melakukan negosiasi lebih dulu dengannya agar dia tidak mempermasalahkan si pria besar itu. Dan akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Singkat cerita, Bradley membawa Roman dan Pedro menaiki sebuah kapal. Di tengah lautan, mereka berhenti, kemudian Pedro menyelam untuk memotong rantai jangkar yang menahan sebuah kotak. Setelah dibuka, di dalam kotak itu ada beberapa tas yang berisi narkoboy. Saat mereka kembali ke pelabuhan, Pedro dan Roman rupanya sudah mempersiapkan senjata otomatisnya. Saat mereka hendak menuju mobil, Bradley melihat ada petugas kepolisian dan mereka langsung terlibat kontak senjata dengan polisi tersebut. Awalnya, Bradley memilih untuk pergi dari lokasi itu. Namun, saat dia mendengar petugas kepolisian meminta bantuan karena kewalahan menghadapi mereka, dia justru kembali dan menembak mati Pedro dan melumpuhkan Roman.
dan dia sendiri ditangkap oleh polisi. Seorang detektif bernama Lawrence menginterogasinya. Meskipun dia dianggap membantu kepolisian, namun rekaman CCTV menunjukkan dia telah terlibat dengan mafia. Lawrence memaksanya untuk menyebutkan orang yang menyuruhnya. Bradley yang tidak bodoh tentu saja menutup mulutnya dan dia beralasan bekerja seorang diri. Kini penjara menantinya. Lauren datang menjenguknya. Bradley menyadari dia tidak akan bisa melihat kelahiran anaknya. Dia bahkan meminta Lauren untuk tidak mengunjunginya di penjara membawa anak mereka. Dia akan menceritakan kisah sesungguhnya setelah anaknya dewasa. Pengadilan memutuskan Bradley dipenjara selama 7 tahun akibat kejahatannya menjadi pengedar narkoboy. Dia dibawa ke penjara Franklin dengan kategori sedang. Sebelum memasuki rumah barunya, Bradley harus melalui serangkaian prosedur, dari mulai melepaskan barang berharganya seperti dompet dan cincin pernikahan. Bradley juga harus melalui tes kesehatan dan pemeriksaan anggota tubuh. Seorang tahanan senior bernama Lefty membantu dia menunjukkan sel barunya. Lefty menceritakan dia telah 28 tahun tinggal di penjara ini karena membunuh 2 orang dalam sebuah perampokan. Blok selnya dijaga oleh seorang sipir bernama Andre. Jika bel berbunyi, maka Bradley harus berbaris dan menunggu hingga dia selesai menghitung. Satu hal yang menarik, penjara James Franklin ini sangat bersih bagaikan berada di rumah sakit. Ketika masuk ke dalam selnya, Bradley melampiaskan emosinya karena dia harus mendekam di ruangan sempit ini selama 7 tahun. Kakinya masih terluka akibat menginjak paku di lokasi penggerebegan. Saat bel berbunyi dan ketika tahanan lain sudah berbaris, Bradley tampak masih santuy tidur di ranjangnya. Akibatnya, Bradley mendapat omelan dan peringatan dari Andre. Kembali ke Lauren, dia terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara yang memasuki rumahnya. Dia segera mengambil pistol, namun penjahat itu lebih dulu menembaknya dengan obat bius. Di keesokan harinya, dia dipanggil kepala sipir yang bernama Dennis. Dia mengatakan dokter kandungan istrinya yang bernama Dr. Pillman akan menemuinya karena kandungan istrinya mengalami komplikasi. Ternyata Bradley bukan menemui seorang dokter, tapi anak buah dari Eliezer, mafia yang mengalami kerugian $3,2 juta karena pengkhianatan yang dilakukannya. $3.2 million. Dia menunjukkan foto Lauren yang sedang disandera, dan orang ini akan membawa ahli aborsi dari Korea. Mereka mengancam akan membunuh jabang bayi dalam kandungan Lauren jika Bradley tidak membayar hutangnya. Dia ditugaskan untuk membunuh seorang narapidana seumur hidup yang berada di penjara Red Leaf. Orang itu bernama Christopher Bridge dengan nomor sel 99. Untuk dipindahkan ke penjara super ketat itu, Bradley harus membuat kekacauan di penjara ini. Saat dia dikawal oleh Andre untuk kembali ke selnya, Bradley membuka sepatu kemudian memukulnya. Andre melawannya hingga terjadilah baku hantam. Hingga tangan Andre dia patahkan. Petugas sipir lain datang dan langsung menangkapnya untuk dijebloskan ke dalam sel isolasi. Bradley yang mendengar itu kembali menyerang petugas hingga mereka memutuskan untuk memindahkannya ke penjara Red Leaf. Penjara dengan tingkat keamanan super ketat yang dihuni oleh banyak narapidana berbahaya. Kepala sipir dan anak buahnya langsung menyambut Bradley dengan sebuah ancaman jika dia ingin mengetes petugas di sini seperti yang dia lakukan di penjara Franklin. Dia pun langsung dijebloskan ke dalam sel yang sangat kumuh.
Dengan toilet rusak dan menimbulkan bau yang melenghir 360 derajat terbalik dengan selnya di Franklin. Saking tidak kuatnya menahan bau itu, Bradley menutup hidungnya dengan kaos dalamnya. Singkat cerita, dia mendapat jatah untuk menghirup udara segar selama 1 jam. Seorang tahanan bernama Derek memperkenalkan dirinya kepada Bradley. Beberapa tahanan lain sedang melakukan fitness dan olahraga pagi. Derek memperingatkannya jangan pernah mengganggu kelompok gangster itu. Bradley kemudian bertanya tentang tahanan yang bernama Christopher Bridge. Anehnya, Derek mengaku tidak pernah mendengar nama itu. Demi keselamatan istri dan anaknya, Bradley harus masuk ke blok sel 99. Dia kembali membuat onar dengan mengajak duel para tahanan yang dipimpin si Gringo. Wanna start some stuff? Setelah mereka berhasil ditumbangkan, Bradley kembali memukul petugas hingga kepala sipir menjebloskannya ke sel 99. Sel yang sangat terisolasi yang berada di ruang bawah. Bahkan tahanan yang dibawa ke ruangan ini harus ditutup kepalanya dengan tangan dan kaki di rantai. Block 99 is the prison within the prison. Petugas bahkan memasang sebuah sabuk khusus yang dilengkapi dengan aliran listrik. Saat dia dianggap buraung, maka sipir akan menyetrumnya. Ruang selnya jauh lebih keji lagi karena lantainya penuh dengan pecahan kaca. Mereka yang tidak sanggup berada di sini dipastikan lebih memilih bunuh diri. Terlihat Lauren yang sedang disandera sedang bersama si tua yang sudah membawa ahli aborsinya dari Korea. Dan di sini Bradley mencoba berteriak memanggil nama Christopher Bridge. Namun tahanan lain dan petugas di sana mengatakan tidak ada nama itu di sel ini. Petugas yang dihajar kembali menyetrum Bradley beberapa kali sebelum dia dibawa menemui tahanan lain. Ternyata dia dipertemukan dengan Eliezer dan anak buahnya yang mendapat hukuman yang sama di penjara ini. Tugas untuk membunuh Christopher adalah jebakan yang dipersiapkan Eliezer agar Bradley datang ke tempat ini dan mereka bisa melakukan pembalasan akibat kerugian yang dilakukan olehnya. Bradley tidak bisa melawan ketika mereka memukulinya karena ancaman kepada istri dan anaknya. Setruman yang dilakukan beberapa kali oleh Eliezer membuat Bradley tidak sadarkan diri. Dia pun diseret petugas kembali ke selnya. Saat jatah makan akan diberikan, Bradley terbangun karena setrumnya. Untuk menjaga fisiknya, kali ini dia memaksa untuk makan. Selain itu, dia mempergunakan alat sepatunya untuk mengganjal aliran listrik ke tubuhnya. Sipir itu hendak membawanya kembali menemui komplotan Eliezer. Bradley berpura-pura kesakitan saat mereka menyetrumnya. Saat itulah dia langsung melumpuhkan mereka berdua dan langsung melepaskan rantai di tangan dan kakinya. Selanjutnya Bradley menghadapi si Gringo dan Roman. Mata Gringo dibuat buta oleh Bradley sedangkan Roman tewas dengan injakan kakinya. Eliezer langsung menelepon anak buahnya untuk mulai melakukan aborsi dan membunuh ibunya. Bradley tidak gentar, justru dia balik mengancamnya untuk membebaskan istrinya. I'll make no such phone call. Setelah kakinya dipatahkan, Eliezer langsung ciut dan menelepon anak buahnya untuk mengantarkan Lauren ke rumah Gil. Saat mereka sampai dan Lauren aman, Gil langsung mengambil senjatanya dan membunuh si tua berikut si ahli aborsi. Gil langsung menelepon Bradley bahwa istrinya telah aman dan baik-baik saja. Lauren kemudian berbicara dengan suaminya, dan Bradley mengucapkan perpisahan untuk terakhir kalinya kepada dia dan anaknya. I know you have good life. Dia kemudian menendang kepala Eliezer hingga terpisah dari tubuhnya. Edan anjir. Petugas sipir pun masuk dan langsung mengeksekusi Bradley.
Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Brawl in Cell Block 99 ini? Setelah menonton film ini, saya terfikirkan sebuah pernyataan tentang seberapa jauh kita rela turun untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Setiap hari kita membuat pilihan untuk memastikan hal-hal yang kita cinta tetap ada dan terus berkembang. Dan kalau ada yang dihajar hingga bonyok oleh film ini, maka itu adalah saran. Kalau benar cinta, lepaskan. Hal paling simpel dan logis adalah jika kita sudah menemukan yang baik untuk hidup kita, maka lakukan apapun untuk mempertahankannya. Seperti mempertahankan untuk meminum Cikopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.